Sebagai umat Islam, sudah seharusnya kita beriman kepada hari kiamat atau hari akhir. Kita percaya bahwa seluruh alam semesta dan segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran dan mengakui bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan yang kekal, yakni di akhirat nanti. Setelah sebelumnya membahas kiamat sugro dan sekilas tentang kiamat kubro, pada segmen ini kita akan membahas terjadinya kiamat kubro atau hari akhir berdasarkan dalil yang ada di dalam Al-Quran dan hadis beserta fakta sains yang mendukungnya. Kiamat kubro diyakini didahului dengan beberapa tanda. Sebagian ulama hanya membaginya dalam 10 tanda. Munculnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihi salam, munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj wa Ma'juj, gempa bumi, tanah longsor di 3 wilayah, adanya kabut dukhan, terbitnya matahari dari barat, keluarnya binatang dari perut bumi dan api yang mengumpulkan manusia. Pada prinsipnya tanda-tanda kiamat kubro ini memiliki waktu yang sangat singkat dan proses kejadiannya begitu cepat. Bila salah satu telah terjadi maka yang lainnya segera menyusul. Secara umum kiamat kubro terjadi ketika hancurnya seluruh alam semesta dengan segala isinya yang dimulai dengan tiupan pertama sangkakala dari malaikat Israfil. Bumi berguncang dengan guncangan dahsyat yang diikuti dengan peristiwa kehancuran seluruh alam. Setelah itu malaikat Israfil akan meniup sangkakala untuk kedua kalinya. Ini pertanda Allah akan membangkitkan dan menghidupkan kembali manusia yang paling akhir yang hidup di muka bumi akan bangkitnya dari alam kubur. Peristiwa ini dinamakan Yaumul Ba'ats. Hari ini ditunjukkan dalam surat An-Naml ayat 87 disebutkan, "Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang ada di bumi, di langit dan segala yang ada di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya akan datang menghadapnya dengan merendahkan diri." Dalam Islam ada beberapa proses yang terjadi pada dan setelah hari kiamat, yaitu Yaumul Ba'ats, di mana bangkitnya seluruh makhluk hidup dari kuburnya. Kebangkitan ini ditandai dengan peniupan sangkakala oleh malaikat Israel. Kemudian Yaumul Mahsyar, waktu di mana manusia dikumpulkan di suatu tempat yang sangat luas yang dinamakan Padang Mahsyar. Di tempat inilah semua manusia dikumpulkan oleh Allah. Setelah itu ada Yaumul Hisab. Semua manusia yang berkumpul di Padang Mahsyar akan dihisab, dihitung dan ditimbang semua amal perbuatannya ketika di dunia. Pada saat itulah keadilan Allah akan benar-benar terbukti. Semua amal perbuatannya karena Allah Maha Adil dan tidak ada satupun yang dirugikan. Setelah tahap perhitungan selesai, maka tibalah saatnya putusan Allah untuk memberikan balasan. Inilah yang dinamakan Yaumul Jaza. Pada saat itu Allah akan memberikan balasan secara adil kepada semua manusia sesuai dengan amal perbuatannya pada saat di dunia. Dr. Jamaluddin dalam buku Menjelajah Keluasan Langit menembus kedalaman Al-Quran menjelaskan bahwa kehancuran total alias kiamat bermula dari berkontraksinya alam semesta. Matahari digulung menggambarkan saat alam semesta mulai mengerut. Ketika itulah galaksi-galaksi mulai saling mendekat dan bintang-bintang termasuk tata surya saling bertumbukan atau dengan kata jatuh satu sama lain. Alam semesta makin mengecil, akhirnya semua materi di dalam alam akan runtuh kembali menjadi satu kesatuan seperti pada awal penciptaannya. Inilah yang disebut Big Crunch atau keruntuhan besar sebagai kebalikan dari Big Bang, ledakan besar saat pencipta alam semesta. Kejadian inilah yang tampaknya digambarkan pada surat Al-Anbiya ayat 104, yaitu pada hari kami gulung langit sebagai penggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kau tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Pada hari akhir, miliaran galaksi yang berpenghuni miliaran bintang akan saling bertabrakan dan keseimbangan alam semesta pun kacau balau. Inilah peristiwa kiamat yang sangat mengerikan. Dalam surat Al-Infitar ayat 1 sampai dengan 3 digambarkan bahwa langit terbelah dan bintang-bintang jatuh berserakan. Secara sains ini diperjelas karena bintang kehilangan kemampuan gravitasi menahan anggota dalam sistem tata suryanya sehingga pergerakan benda-benda langit tidak beraturan. Gunung-gunung yang merupakan pasak yang terpanjang di seluruh bagian bumi akan berterbangan seperti pasir. Begitupun bumi tidak akan stabil dan kokoh tanpa gunung-gunung karena gunung berfungsi sebagai pasaknya akan hancur pada hari akhir. Ketika di saat yang sama bintang-bintang berjatuhan dan bertabrakan sudah dipastikan bumi pun akan mengalami kehancuran total. Ini disebutkan dalam surat Al-Muzammil ayat 14 yang artinya mengenai waktu kiamat yang berbunyi, pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncang dan menjadikan gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Selain itu, ketika hari akhir datang, air laut akan meluap disertai mendidih.
Mengapa bisa terjadi demikian? Peristiwa ini bisa terjadi ketika matahari membengkak menjadi bintang raksasa merah. Menurut teori evolusi bintang, matahari akan membesar menjadi bintang raksasa merah menjelang kematiannya. Pada saat itu matahari bersinar sedemikian terangnya hingga lautan akan mendidih dan kering. Batuan akan meleleh dan kehidupan akan punah. Matahari akan terus bertambah besar hingga planet-planet di sekitarnya, Merkurius, Venus, Bumi, Bulan, serta Mars akan masuk ke dalam bola gas matahari. Barangkali kejadian inilah yang diisyaratkan dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 7 sampai dengan 9 sebagai bersatunya matahari dan bulan, yang berbunyi, ketika pemandangan telah kacau balau dan bulan hilang cahayanya, matahari dan bulan disatukan. Ketika hari akhir datang, manusia akan panik berlarian dalam ketakutan. Meninggalkan hartanya, meninggalkan sanak familinya, meninggalkan semua yang berbau duniawi. Namun mereka tidak akan bisa menghindar. Bersama menghadapi kehancuran alam semesta, alam porak-poranda dan semuanya menjadi berkeping-keping. Lalu dari akhir alam ini mengawali kehidupan manusia di akhirat. Masya Allah, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Agung. Semua berjalan dengan kehendaknya. Nah, pemirsa Buka Mata Buka Hati, begitulah kiranya gambaran tanda-tanda datangnya hari kiamat atau hari akhir, beserta proses terjadinya ditinjau berdasarkan Al-Quran dan juga dari segi ilmu pengetahuan. Tidak ada manusia yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, tidak juga Nabi, hanya Allah lah yang mengetahuinya. Namun adalah keharusan kita untuk meyakininya. Semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bertakwa di akhir zaman dan Allah menjaga kita dari pedihnya siksa api neraka. Amin ya robbal alamin. Buka mata, buka hati. Pemirsa Buka Mata Buka Hati, ingat nggak ada film Kiamat tahun 2000 berapa? 2013. Udah lewat ya. Berarti itu film basi. Sesungguhnya begini, kenapa sih kiamat itu menjadi menarik buat kita? Ya, karena kiamat itu sesuatu yang masih misteri. Yang kuncinya itu, kiamat itu ada di Allah. Kuncinya hanya ada di Allah. Bahkan Rasulnya atau malaikat-malaikat Allah pun tidak mengetahui kapan hari kiamat itu akan tiba. Nah, karenanya wallahu alam kapan kiamat tiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsul ma qaddamat liqat, kata Allah. Nah, dalam surah Al-Hasyr disebutkan gini, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara sesungguhnya setiap jiwa harus mempersiapkan jiwanya, setiap diri mempersiapkan jiwanya untuk hari esok, bayangkan. Artinya beriman dan bertakwa kepada Allah itu dengan cara bersiap-siap untuk hari esok. Oh, jadi Islam itu mengajarkan kita itu avant-garde, melihat jauh ke depan. Islam itu mengajarkan kita mempunyai rencana yang jauh ke depan. Orang yang cerdas ya, menurut teori barat itu orang yang bisa melihat masa depan. 100 tahun lagi seperti apa, 200 tahun lagi seperti apa. Orang-orang mukmin ya, tadi dalam ayat tadi harus melihat hari esok dari mulai besok sampai kehidupan setelah kematian. Jadi setelah kiamat ada apa? Itu yang harus dipersiapkan, bukan hanya besok, tetapi besok dalam kajian besok, lusa, hari, sampai nanti esok di kehidupan yang mendatang, di akhirat kelak. Bayangkan. Artinya kita harus cerdas dalam mempersiapkan itu. Mengingat hari kiamat adalah mengingat bahwa bagaimana masa depan kita di hari esok nanti. Nah, seperti sekarang, kalau kita mau liburan saja, pemirsa Buka Mata Buka Hati sudah bersiap-siap. Wah, dilihat nih kan packingnya ya, udah masalah packingnya, masalah fulus. Wah, gimana nanti belanja-belanji segala macam, oleh-oleh ya kan? Semua disiapkan untuk hari esok liburan. Masih dunia. Ini sudah akhirat. Gimana nanti kalau kiamat, gimana nanti dibangkitkan, gimana nanti dihisap, gimana nanti rumah kita di surga. Nah, itu udah harus disiapkan dari sekarang. Karenanya hikmah hari kiamat adalah hikmah bagaimana kita mempersiapkan hari ini. Karena apa yang kita lakukan sekarang, pastilah nanti muncul balasannya di hari esok kelak. Insya Allah, itu hikmahnya.